Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelas 1D. Semangat sekali ya. Jangan lupa terus semangat dan tetap semangat selalu selama belajar di SD Irada. Siap selalu semangat? Luar biasa. Coba deh Ustazah ingin tahu tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Allahu Akbar. Baik. Anak-anak semuanya yang dicintai Ustazah, hari ini sebelum pelajaran kita ini dimulai dan seterusnya, kita akan terlebih dahulu membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini nantinya akan membuat kita menjadi belajar dengan nyaman, dengan tenang, enak, tertib, dan seterusnya. Paham dengan keyakinan kelas? Pintar sekali, cerdas. Coba sekarang saya tanya, kita buat keyakinan kelas bersama, kita sepakati bersama. Setuju? Sekarang saya tanya, kelas yang bagaimana sih yang kita inginkan? Kita sedang berada di kelas 1D. Nah, kalian semuanya berada di kelas 1D ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa, Lina? Belajar, betul sekali. Nah, selama belajar di kelas 1D ini, kita supaya belajarnya bisa bisa tertib, bisa tenang, nyaman, dan menyenangkan. Apa ya yang perlu kita terapkan di kelas ini? Apakah kita perlu Ustazah misalnya? Ustazah perlu kelasnya itu tertib, jadi anak-anak perlu menjaga kebersihan dan ketertiban. Bagaimana? Ada yang bisa ngasih pendapat? Siapa yo? Kak Iza, coba salah satu contoh. Kamu ingin kelasnya seperti apa? Bersih. Kalau Kak Iza ingin kelasnya bersih, jangan Ustazah dulu ya. Bersih. Terus siapa lagi yang ingin kelasnya seperti apa? Tertib. Jangan Ustazah tertib. Lanjut. Apa lagi? Turun. Tenang. Apa lagi? Apa? Ketertiban. Sudah ada tertib, boleh. Lanjut. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Di sini sudah ada bersih. Perhatian. Oke, boleh Ustazah. Perhatian. Apa lagi? Apa sayang? Sabar. Bagus sekali. Kudu sabar kalau mau belajar supaya cita-citanya supaya tercapai. Apa lagi? Sebentar gantian, sebentar. Tidak boleh lari-lari di kelas, termasuk dalam tertib ya Mbak. Apalagi tidak boleh nangis, termasuk tertib. Menyenangkan. Apalagi Ren? Tidak boleh main bola di kelas itu supaya apa? Supaya kelas kita bersih.
Tidak boleh berantem. Apa sayang? Tidak boleh nakal, sama aja. Apalagi? Tidak boleh main HP di kelas. Boleh ditulis bersama mama. Tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP di kelas supaya kelas kita menjadi apa? Tertib. Sudah masuk ya. Tidak boleh merusak barang. Ditulis aja. Tidak boleh merusak barang. Sebentar. Satu-satu. Tidak boleh tawuran. Kalau ustazah siapa tadi yang bilang? Oke, tidak boleh tawuran ya, hebat-hebat usulnya. Apalagi ya? Tidak boleh bohong. Apalagi? Tidak boleh rame, masuk tertib dan tenang. Tidak boleh bohong. Tidak boleh tidur ya. Apalagi ya? Tidak boleh tidur, tidak boleh malas. Apalagi deh? Ya, sudah ditulis tidak boleh merusak barang Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Bagus. Nah, sekarang terlalu banyak ini ya. Kalau dimasukkan di sini, kira-kira cukup ya? Diringkas ustazah ya, supaya kita mudah mengingatnya setiap hari. Kalau kita mudah mengingat setiap hari, maka kita akan bisa dengan mudah menerapkan keyakinan kelas itu setiap hari. Kalau keyakinan kelas diterapkan setiap hari, kelas kita akan bisa menjadi nyaman, tertib, menyenangkan, belajarnya menjadi sangat tenang dan seterusnya. Oke, nomor 1, bersih. Gimana nih? Setuju nggak kalau kelas kita selalu bersih? Kalau dituangkan di keyakinan kelas, bunyinya menjadi kebersihan. Karena kebersihan itu perlu kita jaga. Kita selesai nanti ayat di sini. Semuanya sepakat. Sepakat itu sama halnya dengan setuju. Setuju semuanya. Biasa. Kebersihan. Terus saja ya di sini. Tidak boleh malas. Apalagi deh? Apa sayang? Ya, sudah ditulis tidak boleh merusak barang Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Bagus. Nah, sekarang terlalu banyak ini ya. Kalau dimasukkan di sini, kira-kira cukup ya? Diringkas ustazah ya, supaya kita mudah mengingatnya setiap hari. Kalau kita mudah mengingat setiap hari, maka kita akan bisa dengan mudah menerapkan keyakinan kelas itu setiap hari. Kalau keyakinan kelas diterapkan setiap hari, kelas kita akan bisa menjadi nyaman, tertib, menyenangkan, belajarnya menjadi sangat tenang dan seterusnya. Oke, nomor 1, bersih. Gimana nih? Setuju nggak kalau kelas kita selalu bersih? Kalau dituangkan di keyakinan kelas, bunyinya menjadi kebersihan.
yang itu perlu kita jaga. Ditulis Ustazah Nafia ya di sini. Semuanya sepakat. Itu sama halnya dengan setuju. Setuju semuanya. Biasa. Kebersihan. Tulis Ustazah ya di sini ya. Kebersihan. Baik, selanjutnya nomor 2. Keyakinan jelas yang nomor 2. Tertib kalau dijadikan kelas kita, kalau tertib, kalau mau mengerjakan sesuatu tertib, kalau mau mengumpulkan hasil tugasnya, teman-teman semua tertib baris. Enak nggak kira-kira? Nah, sekarang pertanyaannya Ustazah, anak-anak 1D setuju nggak kalau tertib saya tuangkan di keyakinan kelas menjadi ketertiban? Setuju nggak ketertiban dimasukkan? Ditulis Ustazah ya. Kita selalu tertib. Ketertiban. Oke. Ketertiban. Jadi kita harus menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya. Tenang ini dalam artian apa ya? Tenang. Kita harus tenang. Tenang apakah sudah masuk dalam tertib? Suasananya tenang, tertib, masuk dan kira-kira jadi satu. Kalau anak-anak tenang, tidak serondolan, apakah itu termasuk tertib? Tidak dorong-dorongan. Iya, itu termasuk tertib apa enggak? Termasuk ya. Jadi sudah masuk dalam ketertiban ya. Oke, selanjutnya kerapian. Nah, untuk menjaga barang yang ada di kelas kita ini selalu dalam keadaan rapi, setuju enggak 1D? Kalau keyakinan kelas saya masuk, Ustazah masukkan kerapian. Setuju apa tidak? Setuju enggak? Setuju ya, ketertiban. Kerapian. Ditulis Ustazah Nafia di sini. Kerapian. Selanjutnya ada sabar. Sabar ini berarti kita harus sabar dalam belajar. Kalau tidak bisa, selalu terus berusaha untuk bisa. Berarti kita kalimatnya enaknya apa ya? Tulis. Oh, sabar aja ya. Ditulis sabar, gitu aja ya. Sabar jika ada teman yang menggoda. Gak gampang marah. Ya, sabar. Selanjutnya menyenangkan. Belajarnya selalu senang, tidak sedih, selalu gembira. Oke, ditulis ya. Menyenangkan ya. Oke. Menyenangkan. Nah, selanjutnya nomor 6. Tidak boleh berantem. Berarti kalau anak yang berantem tidak menghargai temannya. Boleh nggak kalau ditulis Ustazah saling menghargai? Setuju? Oke, saling menghargai. Tidak boleh ejek-ejekan. Itu termasuk saling menghargai teman-teman. Selanjutnya, tidak boleh bermain HP.
saling menghargai dirinya teman. Tidak boleh tawuran juga, termasuk menghargai teman. Nah ini tidak boleh bohong, berarti jujur. Setuju nggak kalau jujur ini dimaksud Ustazah Nafiah? Jujur, ditulis ya. Jujur. Jadi nanti kelas 1D anaknya semuanya jujur. Oke? Tidak boleh malas, tidak boleh tidur atau malas. Kira-kira masuk yang mana ya? Nah ini termasuk menyenangkan ya. Oke, sudah disepakati keyakinan kelas kita ada 7. Sepakat? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman guru SD Irada yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti desiminasi kali ini. Terima kasih. Desiminasi ini sebagai tugas dari aksi nyata program CGP ke-11 pada modul 1.4 budaya positif kali ini. Baik, langsung saja saya mulai. Latar belakang dari konsep inti budaya positif ini dilakukan untuk membangun budaya positif sekolah yang perlu menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita selama ini. Kebetulan pada pagi hari ini kita dihadiri oleh kaum kesiswaan. Baik, konsep inti budaya positif ini meliputi perubahan paradigma
paradigma belajar, teori motivasi hukum dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan ada terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu sebenarnya disiplin positif? Barangkali dari ustadz-ustadz ada yang sudah mengetahui definisi dari disiplin positif. Ustazah Ida sudah mengetahui kah? Kalau menurut saya disiplin itu disiplin positif adalah kebiasaan yang dilakukan anak-anak secara teratur dan itu baik. Mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lainnya. Ya, barangkali ada yang menambahi. Mungkin Ustazah Kira, gimana Ustazah? Mungkin sama seperti Ustazah Ida, jadi disiplin di mana anak-anak tersebut melakukan sesuatu dengan baik dan sesuai dengan aturannya. Jadi seperti itu bisa ditambahin teman-teman. Iya, baik. Di sini nanti kita berdiskusi ya, Ustazah. Maaf, saya tidak pantas menggurui jenengan semuanya. Kita berdiskusi bersama. Aku dan Ustazah jangan tegang. Kita relax ya. Apa pakai temu-temu? Boleh. Ya, memang benar. Itu 100. Baik, lanjut aja. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara. Untuk kebenaran jawaban itu kita ikuti melalui slide-slide kita ya. Oke. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Kita kan dalam kurikulum merdeka yang Ustazah, makanya kita mengangkat hal ini. Oke, lanjut. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ada beberapa gangguan sinyal. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan hidup yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya, seperti aturan atau ada guru yang di depannya sehingga anak-anak menjadi disiplin, bukan, tapi dia bisa berdisiplin secara mandiri dan rasa disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Begitu. Bisa dipahami ya, Ustaz Amin? Siap. Tidak ngantuk kan Ustaz Amin? Semangat Ustaz Amin. Selanjutnya mau nyanyi? Gimana? Disiplin tanpa hukuman atau tanpa. Oh ya, nanti akan kita bahas selanjutnya Ustaz. Sabar ya. Betul kan? Karena kita hari ini dihadiri oleh pakar dari kesiswaan SD Girada. Makanya tidak salah saya mengundang pakar kesiswaan SD Girada. Sebentar Ustaz, jangan kemana-mana. Kita lanjut slide selanjutnya. Oke. Oke, disiplin
Namun seorang kita namakan nilai-nilai. Nilai-nilai itu disebut sebagai kebajikan universal. Nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tugas kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bapak kesiswaan kita, bukan berupa hukuman atau berupa apa tadi Ustaz? Hadiah atau hukuman, tetapi kesadaran dalam dirinya sendiri ya Ustaz ya. Tepat sekali. Memang kita harus banyak belajar pada beliau teman-teman ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya yaitu mencakup nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Semuanya masih ingat dengan lagu profil pelajar Pancasila? Ayo coba saudara kita bernyanyi bersama biar tidak ngantuk pada siang hari ini setengah pagi. Ustaz Zaki sudah paham? Sudah hafal ya? Ayo kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagu yang indah sekali. Dan biasanya anak-anak kalau dilakukan itu cepat hafal ya. Bisa dipakai itu. Baik. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini nanti yang sudah diungkapkan oleh Bapak kesiswaan kita. Nanti kita akan mengenal lebih menuju kepada restitusi yang dimaksud dengan Ustaz Ismail nanti. Jadi teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi internal itulah yang menjadi tujuan disiplin positif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal itu biasanya dilakukan berdasarkan hukuman yang ada yang akan dikenakan pada anak-anak atau siswa jika mereka melanggar pada peraturan atau aturan disiplin yang ada di sekolah sehingga mereka mau melaksanakan aturan tersebut. Nah, atas dasar hukuman tersebut maka hal itu termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, mereka ingin mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kan anak-anak kalau yang tahajud mendapatkan reward berupa poin atau piala. Nah, sebenarnya itu merupakan motivasi eksternal yang sebenarnya tidak bagus juga kalau dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Selanjutnya motivasi yang ketiga berupa motivasi internal. Itu berupa apa? Untuk menghargai dirinya sendiri. Maka dia akan muncul pertanyaan dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa sih jika saya melakukannya? Dan jika pertanyaan itu tumbuh sendiri di dalam dirinya, maka motivasi internal dalam diri anak tersebut akan muncul sehingga disiplin positif itu akan tumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Seperti itu Ustaz-Ustazah. Oke, selanjutnya ya. Ada pertanyaan barangkali? Iya, monggo Ustazah Ida. Ini ada pertanyaan Gus.
salah satu atau di kelas itu ada 2 anak gitu yang menolak. Jadi kayak dia tuh menolak untuk berdisiplin. Jadi kayak memang ada apa ya, perilaku tertentu karakter dia yang menolak untuk mau berdisiplin. Itu bagaimana? Dalam hal masalah tersebut, nanti kita bisa melakukan bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsiknya, maksudnya begitu kan? Demikian kan Ustazah Ida ya? Motivasi intrinsik itu bisa tumbuh dan muncul jika kita tidak melakukan hukuman atau memberi sebuah hadiah, tetapi nanti akan ada satu tindakan dari guru berupa restitusi namanya. Dan dari tindakan restitusi tersebut, insya Allah anak-anak akan muncul motivasi intrinsik sendiri dalam diri. Seperti itu Ustazah, nanti sambil berjalan mungkin jenengan semuanya akan memahami apa itu restitusi dan bagaimana cara kita melakukan tahap-tahap restitusinya. Mungkin dengan berjalannya materi yang saya paparkan di sini nanti kita bisa bersama-sama belajar dan berdiskusi. Gitu ya? Oke, kita tunggu bersama. Baik. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman juga bersifat satu arah dan diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini sifat dari hukuman yang diberikan kepada anak yang melanggar satu kedisiplinan. Untuk itu sebenarnya hukuman itu tidak bagus untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Konsekuensi dari hukuman dan penghargaan sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan tentunya guru. Selanjutnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini sifat dari konsekuensi. Kira-kira dari pemaparan ini mungkin ada perbedaan kan? Iya, Ustazah, antara hukuman dengan konsekuensi. Sebenarnya ada perbedaan sedikit kira-kira ya. Menurut jenengan apa ya perbedaannya? Barangkali ada yang tahu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Iya. Perbedaannya tadi. Iya, monggo. Kalau konsekuensi itu kayak anaknya tuh sudah punya kesepakatan gitu, kayak seperti kita punya apa di kelas itu kesepakatan kelas, kayak keyakinan kelas gitu. Nah, kalau dia melanggar berarti dia udah tahu konsekuensinya dia yang udah disepakati di awal pembelajaran. Kalau hukuman mungkin tiba-tiba kali ya. Tiba-tiba dan Kayak sumbernya mana? berasal dari satu pihak. Ya, jadi enggak kesepakatan bersama. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda, Ustazah Ida. Sangat tepat menurut saya. Oke, terima kasih Ustazah Ida. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penghargaan. Oke, penghargaan menurut Alif Hon, beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang sifatnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena di situ mungkin anak-anak akan merasa bahwa dirinya adalah seorang yang gagal mungkin ya. Oh, saya sudah gagal dalam melakukan
suatu kedisiplinan. Makanya saya dihukum. Oh, saya tidak berhasil dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh sekolah atau ustadz-ustadzah. Makanya saya mendapat hukuman. Begitu pula dengan penghargaan. Ternyata saya sudah mencapai hal yang menjadi puncak dari prestasi atau keinginan, sehingga saya sudah mendapatkan penghargaan. Nah, setelah mereka mendapatkan penghargaan, mungkin tindakan keinginan untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan mereka itu mungkin bisa stagnan atau bahkan bisa menurun. Seperti itu Ustazah ya. Oke, untuk selanjutnya hukuman dan penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah saya ungkapkan mungkin. Setuju tidak kira-kira dengan pernyataan-pernyataan saya tersebut? Setuju. Maaf, bukan pernyataan saya ya. Alif Kon. Ya. Alfi. Maaf. Oke. Hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, dia akan memberi pengaruh dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk penghargaan, dia sifatnya tidak efektif dan bisa merusak hubungan serta mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, ada motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, dari penghargaan, dihukum oleh penghargaan ini, yang terbaik kira-kira yang mana ya? Pesan kamu dari kesekian dihukum oleh penghargaan, yang mana bagian yang paling terbaik pengaruhnya untuk anak sendiri? Yang motivasi dalam diri itu ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini dia restitusi. Apa itu restitusi? Jadi tadi ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tanpa melalui suatu hukuman atau penghargaan. Kita bisa membuat suatu keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum mengadakan restitusi. Tentunya harus ada satu keyakinan, bukan aturan. Jadi restitusi itu dijalankan setelah ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini keyakinan kelas. Kenapa kita kok sekarang menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib? Nah, pada dasarnya keyakinan kelas itu seperti ini, Ustaz-Ustazah. Kalau kita di masa pandemi, kita semua pasti memahami dan yakin bahwa kalau kita memakai masker, diri kita akan yakin bahwa kita akan selamat, bukan demikian? Nah, dari keyakinan tersebut, maka semua orang pasti secara tidak langsung tanpa disuruh, dia akan langsung melakukan bahwa memakai masker itu adalah pelindung bagi diri kita, tanpa disuruh, tanpa ada hukuman, bahkan tanpa ada hadiah. Karena dari dalam diri sendiri tumbuh hal keyakinan tersebut. Makanya dalam hari ini kita tidak membuat
keyakinan yang mana yang bisa membuat kegiatan belajar kita menjadi nyaman, terkendali, dan menyenangkan selama kita belajar, tidak ada gangguan dan sebagainya, maka disusunlah sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada hal negatif yang dimunculkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya, kalau di kelas kita menginginkan kelas kita menjadi bersih, kita tidak murid menjaga kebersihan, kan? Atau murid tidak membuang sampah sembarangan, itu justru menggunakan kalimat negatif. Dalam keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat positif, cukup kebersihan, itu aja. Mungkin seperti itu. Terus keyakinan kelas baiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan tersebut mampu dilakukan oleh warga di kelasnya dan disesuaikan dengan jenjang di kelasnya. Jadi mungkin keyakinan kelas di kelas 1, kelas rendah pastinya akan berbeda dengan keyakinan kelas yang ada di kelas tinggi, karena pastinya kegiatan dan tingkah laku mereka sudah jauh sangat berbeda. Oke. Semua warga kelas setidaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan sebagainya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dalam waktu ke waktu itu bisa berubah-ubah dari hari ke hari. Jika kita perlu menambah, bisa kita tambah. Jika tidak perlu, maka bisa dirubah ke yang lebih dibutuhkan. Seperti itu. Oke, masih pada slide ke-19. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa di sini saya utarakan 5 kebutuhan dasar manusia? Kok kayak pelajaran gitu ya? Sebenarnya murid-murid itu melakukan suatu kesalahan itu tidak luput dari pemenuhan mereka dalam kebutuhan dasar manusia ini. Jadi terkadang mereka melakukan pelanggaran atau melanggar suatu kedisiplinan itu yang ingin dipenuhi oleh BIMO itu berupa kebutuhan dasar yang mana. BIMO sudah melakukan satu perilaku negatif untuk gurunya. Kalau ada yang bisa menjawab, Ustazah Fida, apakah dia tidak terpenuhi penguasaan dirinya, kesenangannya, cinta kasih dan kasih sayang, atau kebebasan kira-kira? B. Kesenangan. Oke. Apa alasannya ya Ustazah? Karena dia senang main sama guru. Oke, dia senang bermain-main dan kesenangan itu belum terpenuhi sehingga mengajak gurunya untuk melakukan kesenangan tersebut. Oke, boleh sadar. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada posisi kontrol. Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline, di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Terus pembuat merasa bersalah, menjadi pemantau, menjadi teman, atau menjadi manajer. Kira-kira dari kesekian posisi kontrol, mana ya yang tepat dan yang paling bagus? Posisi sebagai guru kita jalankan.
Jadi di situ menghindari suatu hukuman, menghindari anak merasa bersalah, dia memantau tidak teman, tetapi sebagai manajer artinya mengatur. Ya saja. Iya. Baik, boleh pendapatnya ditampung dan diterima. Baik, posisi kontrol yang selanjutnya, kita bahas selanjutnya aja Ustaz ya. Yang pertama, penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu itu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya, gimana kamu ini? Nah seperti itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Baik, untuk selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, dalam hal ini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Jadi menurut dia harusnya seperti ini. Di anak-anak itu kalau tidak ya sudah dihukum aja. Guru yang seperti itu adalah posisi kontrolnya penghukum. Tentunya di sini mungkin tidak ada yang seperti itu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Mungkin murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dia akan merasa menjadi orang yang gagal dalam memenuhi hal-hal positif yang diinginkan di kelas atau di sekolah. Nah ini contohnya. Nanti kita bisa introspeksi diri, Ustazah. Contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Yang seperti itu membuat Adi menjadi merasa bersalah, sehingga posisi kita menjadi pembuat merasa bersalah. Apakah ada yang seperti itu kira-kira yang melakukan? Ada ya? Mungkin setelah ini kita tidak melakukan hal seperti itu ya Ustazah ya. Kita akan melakukan yang terbaik untuk murid kita. Oke. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dan ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, karena ada beberapa murid yang didekati dengan pendekatan guru sebagai teman, dan hasilnya dia berhasil seperti itu ya, tapi memiliki sisi negatif juga. Sebaiknya kalau hal itu sudah pernah dilakukan untuk satu ustazah, maka saran saya untuk tidak dilakukan secara terus-menerus, karena memiliki sisi negatif ketergantungan pada guru tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya sini ada contoh dari posisi kontrol sebagai teman. Nah, dengan nada suara yang tulus, bahasa yang tidak kaku, seorang guru itu mendekat ke murid.
bisa dipraktekkan tak barangkali? Kayaknya lebih seru. Monggo Ustaz Yazid dan Ustaz Arwin. Oke. Silakan maju ke depan. Sangat-sangat. Semangat semuanya. Kasih semangat semuanya. Biar tidak ngantuk. Oke, silakan dipraktekkan. Ini mikrofonnya terbatas ya Ustaz. Jadi agak maju ke depan. Adi, apakah kamu tahu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu kan terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Mohon maaf Pak. Maju Ustaz Yazid. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, insya Allah saya bisa hadir tepat waktu. Oke, baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa. Tangannya Ustazah. Ini ada Guru Adi ya. Ada Adi yang sudah mempraktekkan di posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya ini ada kalimat Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tertawa itu. Gurunya mengatakan hal itu sambil tertawa. Tertawanya senyum ringan seperti itu. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Dan sikap yang seperti ini merupakan posisi kontrol sebagai teman. Lama-lama nanti kalau istilah Jawanya jadi melunjak ya, saudara ya. Jadi itu mungkin sisi negatifnya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tidak. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi di sini dipantau terus sama gurunya. Nah, ada yang mau bersedia menjadi aktor atau aktris dalam posisi kontrol memantau ini? Silakan Ustadz Zaki. Ya, sama Ustadz Ida dan Ustadz Ida, Ustadz Misbah. Silakan. Ada yang jadi Adi. Ya, berarti. Oke, silakan Ustadz Misbah. Guru sama Adi. Guru dan Adi. Monggo Ustadz Zaki, ya karena untuk kita sambil bergerak menjadi seorang Didatangkan dari FTS. maju ya Ustadz ya. Ustadz Misbah karena ini keterbatasan. Guru FTS dari Takwara sana. Oke, maju agak maju Ustadz. Keterbatasan ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalannya saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan saudara buat aktor dan aktor kita SD Irada. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kalau kita menjadi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini ada manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Saya rasa ini yang terbaik seperti yang sudah diungkapkan oleh Ustadz Isma tersebut. Kita lanjut pada materi segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di depan tadi sudah ada definisinya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan dari sini akan muncul nanti motivasi intrinsik yang selama ini kita gaungkan. Oke. Selanjutnya, maaf, ada sedikit yang terlewat. Dalam segitiga restitusi ini meliputi 3 tahap. Guru sama Adi. Guru dan Aji. Monggo Ustaz Zaki, ya karena untuk kita sambil bergerak menjadi seorang Didatangkan dari MTS. Maju ya Ustaz ya. Seperti sebelah karena ini keterbatasan. Guru MTS dari Taparan sana. Oke, maju akan maju Ustaz. Keterbatasan ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalannya saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Gak ada jawaban Ustaz? Oke, terima kasih. Tepuk tangan saudara buat aktor dan aktor kita SD Irada. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kalau kita menjadi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini ada manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Saya rasa ini yang terbaik seperti yang sudah diungkapkan oleh Ustadz Isma tersebut. Kita lanjut pada materi segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di depan tadi sudah ada definisinya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan dari sini akan muncul nanti motivasi intrinsik yang selama ini kita gaungkan. Oke. Selanjutnya, maaf, ada sedikit yang terlewat. Dalam segitiga restitusi ini meliputi 3 tahapan, saudara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya ini apa? Maksudnya, ya. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ketika ada siswa kita bermasalah, dia sedang meledak-ledak emosinya, sedang marah-marah. Nah,
itu kita panggil dia di sebuah ruangan tersendiri dalam kondisi tenang. Nah, di situ posisi kita tugasnya adalah menstabilkan identitas, menstabilkan kondisi yang ada di dalam dirinya dengan menanyakan seperti ini, apa benar tadi Ustadz Arifin sudah menampar Ustadz Yazid di depan kantin? Terus dia pun menceritakan, iya Ustazah, habisnya tuh Ustadz Yazid itu sudah mengambil uang saya, dia bertampar. Nah seperti itu. Nah dari situ kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi, memang tindakan kamu itu salah. Nah memang salah, tapi saya menghargai upaya kamu untuk mempertahankan uang kamu. Nah dia marah karena kebutuhan dasarnya sudah dirampas oleh Ustadz Yazid temannya itu tersebut. Maka dia memvalidasi, harusnya dilakukan validasi tindakan yang salah, bukan menyalahkan, tetapi oke, dihargai karena kamu sudah membela dirimu sendiri. Tapi kemudian kita lakukan tindakan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Apakah tindakan kamu yang seperti itu, jika memang itu benar, saya juga menghargai tindakanmu tersebut. Oke, jika memang benar, apakah hal itu sesuai dengan keyakinan, dikembalikan lagi kepada anaknya. Setelah anaknya melakukan, oke, dia benar Gus, hal itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saya tidak menghargai Yazid, saya sudah menampaknya melakukan kekerasan. Nah, kalau itu kira-kira pertanyaan selanjutnya, kamu ini seperti apa sih? Saya itu kepinginnya Ustadz Yazid seperti ini yang dijelaskan. Dari situ akan muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa tersendiri, sehingga nantinya tidak akan mengulang perbuatan hal itu lagi. Nah, di sini saya memiliki satu contoh praktek segitiga restitusi yang bisa panjenengan semua lihat. Jadi nanti bisa jenengan praktekkan. Adakah yang sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi ini kepada murid-muridnya? Belum ya? Baik, coba di sini nanti akan saya praktekkan. Oke, baik. Sekarang coba kita ganti praktek. Kita praktekkan ya. Kita praktek bagaimana kita merestitusi seorang anak jika seorang anak itu mengalami satu keterlambatan dalam kedatangan. Coba bagi Ustazah Kia, silakan maju ke depan. Oke, sama Ustazah Sri ya. Boleh maju ke depan. Perhatikan ya. Ini nanti Ustazah Sri jadi muridnya yang terlambat dan Ustazah Kia bisa jadi ustadzahnya yang restitusi. Silakan maju ke depan. Maaf keterbatasan dari kabinnya. Restu, sudah dengar? Kamu tadi datang terlambat ya? Iya, Ustazah tadi dapat laporan kalau Restu datang terlambat. Sekarang Ustazah mau tanya, terlambatnya kenapa ya tadi ya kok bisa terlambat? Bangunnya kesian. Jadi lantas keyakinan kelas apa yang tidak sesuai atau mungkin
yang tidak cocok dengan tindakan yang Restu lakukan tadi. Oke, jadi memang kalau misalnya datang terlambat itu tidak dibenarkan, dan apa namanya masuk ke kelas terlambat itu juga tidak dibenarkan. Lantas nantinya Restu ini jadi anak yang seperti apa? Jadi anak yang positif. Jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan supaya kamu jadi anak yang disiplin? Oke, datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, baik. Terima kasih Restu. Terima kasih Ustazah Kia dan Ustazah Restu. Oke, tadi sebenarnya pakai institusinya sudah bagus. Namun nih, mau nggak dikasih masukan? Kalau menurut saya, di dalam proses menstabilkan identitas tadi sudah terjadi ya, bahwa dia Ustazah Restu sudah mengakui kalau dia terlambat. Untuk proses yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan kesalahan. Dalam validasi tindakan kesalahan tadi, Ustazah Kia kurang bisa memvalidasinya, bahwasanya dinyatakan aja pantesan kalau terlambat itu dikarenakan bangun kesiangan seperti itu. Dan keyakinan kelas yang mana ya? Kenyataan penanyaan keyakinan tadi sudah bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah, Ustazah semuanya, terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya yang sangat bermanfaat dengan diseminasi saya kali ini, yang tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk SD Iradah Tercinta. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.